semuanya, ketemu lagi dengan saya Zulfani Panurbursia dengan NIM 7211419993 dari akuntansi A19. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menggunakan teknologi informasi dalam e-commerce. E-commerce adalah sebuah transaksi bisnis yang menggunakan sistem jaringan berbasis komputer dan antarmuka sebuah browser. E-commerce dapat memfasilitasi proses internal dan eksternal perusahaan. Kemudian ada e-commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama adalah bisnis ke konsumen atau B2C, mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir. Yang kedua ada bisnis ke bisnis atau B2B, mengacu pada transaksi bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Kemudian ada manfaat yang diharapkan e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kemudian ada kendala-kendala e-commerce, mulai dari biaya yang tinggi, kemudian kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang ketiga adalah peranti lunak yang belum mapan ataupun belum tersedia. Yang selanjutnya ada ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup perubahannya dapat berubah hanya dalam waktu beberapa bulan. Kemudian ada jalan menuju e-commerce. Ini ketika perusahaan merasa bahwa harapan manfaat yang diinginkan itu lebih besar daripada biaya, maka mereka akan mengimplementasikan e-commerce. Dan ketika perusahaan mengimplementasikan e-commerce, mereka akan menyadari bahwa apa yang diimplementasikan itu akan menjadi pekerjaan yang besar. Yang selanjutnya ada inteligensi bisnis atau BI. Ini merupakan aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berkaitan dengan perusahaan ataupun berinteraksi dengan perusahaan. Yang kedua ada basis data eksternal. Yang pertama adalah dialog, atau ini meliputi berita, pemerintah, bisnis, dan sumber-sumber lain. Yang kedua, dowjones.com menawarkan beragam jenis informasi tentang masalah-masalah keuangan. Yang ketiga, Global Exchange Service menjual jasa yang ditujukan pada pengintegrasian transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasukan global. Yang keempat, Reuters ini mencari dan menganalisis media berita untuk subjek-subjek yang menjadi perhatian bagi sebuah perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kelima ada Thomasnet, yaitu contoh dari bisnis data yang memberikan sejumlah besar informasi secara gratis dan memberikan jasa dengan mengenakan biaya. Kemudian ada Perpustakaan Kongres, menawarkan beragam topik bagi para periset dari banyak bidang. Ada Biro Sensus, ini membuat harta karun informasi menyangkut demografi penduduk Amerika Serikat. Kemudian Biro Statistik Tenaga Kerja, ini memiliki informasi mengenai inflasi, upah, data internasional, dan yang lain. Bapepam melihat berbagai laporan yang diperlukan melalui basis data EDGAR. Sedangkan EDGAR sendiri adalah sistem pengumpulan, analisis, dan pengambilan data elektronik. Kemudian selanjutnya ada mesin pencari, yaitu suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contoh dari mesin pencari ini adalah Yahoo, kemudian Google, ada Excite, ada AltaVista, ada MSN, dan ada Ahrefs. Kemudian ada manfaat EOS. Yang pertama adalah efisiensi komparatif, terdiri dari efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Efisiensi internal ini terdiri atas perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri. Sedangkan efisiensi interorganisasional ini meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua ada kekuatan penawaran. Ini merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar, yaitu fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Yang selanjutnya ada istilah penambahan persediaan oleh vendor. Merupakan jenis EOS khusus di mana pelanggan memberikan cukup
kepercayaan bagi pemasok untuk mengizinkannya mengakses sistem persediaan berbasis komputer yang dimilikinya. Yang selanjutnya ada EDI, terdiri atas transmisi data langsung komputer-komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Yang kedua ada extranet, merupakan cara lain dalam membuat suatu iOS, biasanya diamankan di balik suatu firewall. Yang selanjutnya ada pengaruh penerapan. Ini ada pengaruh lingkungan dan pengaruh internal. Untuk pengaruh lingkungan itu ada tekanan dari pesaing atau dari kompetitif. Yang kedua ada penggunaan kekuasaan. Untuk penggunaan kekuasaan itu ketika sebuah perusahaan dapat memaksakan kekuasaannya kepada anggota yang lain, maka perusahaan akan proaktif dalam menerapkan iOS. Kemudian untuk pengaruh internal, yang pertama ada kebutuhan internal. Ketika perusahaan sadar bahwa partisipasi dalam iOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan operasinya, perusahaan akan melakukan pendekatan atas iOS dengan cara yang proaktif. Kemudian yang kedua ada dukungan manajemen puncak. Ketika manfaat yang signifikan dari iOS mengambil bentuk yang tidak berwujud, maka dukungan manajemen pusat menjadi dukungan manajemen puncak menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian manfaat iOS itu ada manfaat langsung dan tidak langsung. Untuk manfaat yang langsung itu mengurangi kesalahan, menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk manfaat yang tidak langsung itu meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang dan memperbaiki layanan pelanggan. Kemudian ada produk digital dan produk fisik. Perbedaannya adalah produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download, dan produk yang sudah selesai di-download tersebut akan berpindah aset ke pembeli. Yang selanjutnya ada penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya atau virtual sales merupakan penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran ini terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan status dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan yang menawarkan penjualan maya adalah memberikan informasi produk yang dibutuhkan tanpa membingungkan pelanggan. Kemudian kendala lainnya adalah bahwa gambar merupakan file yang berukuran besar dan mengomunikasikan dari situs web ke komputer pelanggan akan memakan waktu. Untuk menghadapi kendala ini itu dengan membatasi jumlah gambar yang ditampilkan sampai pelanggan telah memusatkan perhatian pencarian pada pilihan yang relatif sedikit. Yang selanjutnya ada perdagangan bergerak atau penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Kemudian ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Ini diawali dengan adanya hotspot yang membuat kecepatan komunikasi nirkabel semakin memadai dan dapat diakses melalui penyedia jasa komunikasi sehingga menyebabkan adanya komputasi nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Kemudian ada World Wide Web atau WWW atau web, yaitu informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Istilah dalam World Wide Web diantaranya ada situs web, link hypertext, kemudian halaman web, homepage, browser, URL, kemudian protokol, nama domain, dan path. Kemudian ada Netscape Navigator. Ini merupakan browser awal yang digunakan untuk melihat kandungan web. Yang kedua ada File Transfer Protocol. Dengan FTP ini, para pengguna dapat menyalin file ke komputer dari semua situs web. Kemudian ada Cyberscape. Ini digunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat yang sudah menjadi budak teknologi. Kemudian ada Super Highway Informasi. Ini digunakan untuk menggambarkan
suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern kita. Yang selanjutnya ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama adalah pastikan situs web kuat, kemudian yang kedua pastikan browser dan struktur basis data fleksibel dan intuitif, kemudian menekankan isi, sering diperbaharui, melihat di luar pelanggan, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, kemudian menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web tepat, ciptakan ras kebersamaan, dan carilah bantuan jika Anda membutuhkan. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching.